Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 OTKP 2. Ya, silakan yang baru datang duduk dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, ibu mau cek kehadiran dulu ya. Aldo hadir? Hadir. Betaria hadir? Hadir. Cantika? Mana Cantika ya? Oh, sakit ya. Kalau memang sakit, mari kita doakan Cantika agar segera bisa sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita di kelas ini ya. Amin. Kemudian berikutnya Kanaya hadir, berikutnya Sena hadir, dan yang terakhir Ziad. Oke, hadir ya. Jadi Cantik saja yang tidak hadir. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini supaya lebih semangat, mari kita berdiri dan ikuti apa yang Ibu lakukan ya. Tepuk semangat. 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 Kita ulangi lagi ya, satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih. Nah, sekarang udah siap ya untuk menerima materi yang akan Ibu sampaikan. Kalau begitu kita ke pasar beli ikan cucut. Yuk kita lanjut. Baik, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, di minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi atau KD 3.1 tentang memahami ruang lingkup administrasi keuangan ya. Nah, minggu sekarang, pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke KD yang berikutnya, yaitu KD 3.2 tentang memahami kebijakan pengelolaan keuangan ya. Nah, ibarat kalian bisa menyimak ya. Nah, tujuan dari pembelajaran KD 3.2 ini adalah setelah mempelajari materi di sini, kalian bisa mendefinisikan dan memahami tentang kebijakan pengelolaan keuangan ya, dengan sikap kemandirian, jujur, kemudian percaya diri, teliti, dan penuh rasa tanggung jawab ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Kemudian di belakang ini sudah Ibu siapkan peta konsep yang akan kita pelajari untuk KD 3.2 ini ya. Nah, dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang sumber keuangan ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, Ibu tidak akan meminta atau menyuruh kalian untuk mencatat, tapi kalau kalian merasa perlu atau penting untuk mencatat, silahkan kalian catat secara mandiri ya, catat masing-masing saja ya. Nah, sekarang kita mulai ke materi tentang kebijakan ya. Apa itu kebijakan? Ada yang tahu? Ada? Oh ya, Ibu jelaskan ya. Kebijakan itu adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu. Nah, itu kebijakan. Yang kedua, tentang pengelolaan keuangan ya. Apa itu pengelolaan keuangan? Nah, itu merupakan salah satu langkah penting dalam suatu perusahaan untuk dapat memperkirakan berapa besar anggaran yang dibutuhkan dan menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau direncanakan. Itu pengelolaan keuangan ya. Nah, kalau kita gabungkan ya, kebijakan pengelolaan keuangan itu berarti bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kelompok bisnis untuk melakukan pengelolaan sumber dana atau keuangan untuk digunakan seefektif dan seefisien mungkin agar menghasilkan keuntungan atau manfaat sesuai tujuan yang direncanakan. Nah, sampai di sini bisa dipahami?
Bisa ya? Oke, kalau begitu Ibu lanjutkan ke materi yang berikutnya tentang sumber keuangan ya. Sumber keuangan, apa itu sumber keuangan? Ya. Untuk mengelola keuangan itu perlu diketahui terlebih dahulu dari mana asalnya ya, dari mana sumbernya. Nah, kalau dilihat dari sumbernya ini ada 3 macam sumber keuangan. Yang pertama adalah pemerintah ya. Nah, di lingkungan aparatur pemerintahan yang pada dasarnya merupakan organisasi dari yang tertinggi sampai yang terendah untuk membiayai seluruh kegiatannya ya dalam rangka melaksanakan tugas pokok sesuai jenjang masing-masing, itu sumber dananya diperoleh dari negara atau pemerintah. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu sumbernya berasal dari bantuan ya. Organisasi di luar bidang pemerintahan terutama berupa organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi volunteer dalam mewujudkan tugas pokoknya itu pengadaan dana ya, tergantung kepada partisipasi anggotanya. Dan yang ketiga, sumber keuangan yang berasal dari milik perorangan ya. Organisasi di bidang ekonomi, industri dan jasa sebagai badan usaha milik perseorangan atau sekelompok orang ya, sekelompok kecil orang itu menghimpun dana yang disebut modal untuk mewujudkan kegiatan pokoknya dari para pemilik dan orang lain. Itu ya untuk sumber-sumber keuangan. Jadi ada 3 tadi apa saja? Pemerintah, itu bantuan dan milik perorangan ya. Nah, untuk materi yang lainnya, langkah-langkah perencanaan keuangan, maksud dan tujuan, dan yang lain-lainnya ini kalian bisa pelajari silakan dari buku paket yang ada, atau kalian bisa baca atau googling ya. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham gitu ya, bisa ditanyakan pada pertemuan yang selanjutnya gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Ibu beri kesempatan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang balik bertanya ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu kebijakan pengelolaan keuangan? Ya, silakan Beta. Betul sekali ya, walaupun agak sedikit kurang lengkap tapi oke. Ya, bisa diterima. Itu gimana ya? Yang lain Ibu harapkan juga sudah paham sama seperti Beta. Kalau tidak bertanya berarti sudah paham Ibu anggap ya. Nah, itu kira-kira ya materi yang kita pelajari kali ini. Ya, kita sudah selesai untuk pertemuan kali ini, dan tadi sudah dibacakan oleh teman kalian ya tentang apa itu kebijakan pengelolaan keuangan ya, tadi Beta sudah mengungkapkan. Nah, untuk penugasan ya Ibu sudah siapkan LKPD, nanti kalian silakan ambil LKPD-nya, kemudian kalian kerjakan ya sesuai dengan instruksi yang diminta di dalam LKPD tersebut ya. Ibu harap minggu depan sudah selesai ya dikumpulkan. Di situ ada tugas individu dan kelompok, silakan dikerjakan. Nah, sekarang coba kalian siapkan alat tulis ya. Kemudian tulis tanggal lahir kalian, tanggalnya kalikan 2, kemudian tambah 10, kemudian bagi 2, lalu kurangi lagi dengan tanggal lahir kalian. Nah, Ibu bisa tahu jawabannya. Pasti jawabannya 5, betul? Iya. Nah, ya, kenapa bisa 5? Nanti kita lihat jawabannya di pertemuan yang berikutnya. Oke ya, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.